Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Setelah sekian lama, akhirnya bisa bertarung lagi melawan Gym Leader yang kebetulan dulunya pernah disinggahi tapi belum pernah dikalahkan. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Petalburg City, tempat di mana Haruka dan Masato akan bertemu lagi dengan orang tuanya serta Satoshi yang akan mengadakan pertandingan gym berikutnya. Ketika berjalan melewati pusat kota, mereka melihat poster Sentry dan menyadari betapa terkenalnya orang itu. Haruka dan Masato tentunya sudah tidak heran lagi, karena belum pernah ada yang bisa mengalahkan ayah mereka. Mendengar hal tersebut, Satoshi semakin berkobar-kobar, sangat tidak sabar untuk bertarung lagi melawan Sentry. Dia pun menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan ke sana. Sedangkan Satoshi akan mampir dulu ke Pokemon Center untuk mengecek sesuatu. Setelah berpisah dari Satoshi, Haruka dan yang lainnya pun mengunjungi gym lebih dulu. Sesampainya di depan pintu masuk, Ginji yang merupakan asisten gym leader menyambut kedatangan mereka. Tapi ketika Haruka dan Masato menanyakan di mana ayah mereka berada, Ginji tiba-tiba bertingkah aneh. Dan sebelum dia sempat mengutarakan pendapatnya, Mitsuko datang untuk menyapa anaknya. Ibunya itu juga bertindak mencurigakan saat Haruka dan Masato menanyakan pertanyaan yang sama, seolah-olah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian dia pun mengajak mereka semua masuk ke dalam untuk makan siang. Di sisi lain, Satoshi dan Pikachu telah sampai di Pokemon Center, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Sentry yang sedang mengobrol dengan Suster Joy. Satoshi pun menghampirinya dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kota ini, yaitu untuk menantang Gym Leader. Dia juga mengungkapkan telah mempunyai banyak Pokemon dan sekarang berhak mendapatkan pertandingan gym. Sentry pun dengan senang hati menerima tantangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Suster Joy sambil tersenyum, yang membuat Satoshi penasaran apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Sementara itu, tim Rocket sedang dalam perjalanan menuju gym dan menyusun rencana baru untuk menangkap Pikachu. Tim Rocket berencana menggunakan trik lama mereka, yaitu bersembunyi di dalam tanah dan menunggu waktu yang tepat untuk menangkap mangsa mereka. Haruka dan Masato menceritakan tentang petualangan mereka, dan juga mereka sering bertarung melawan tim Rocket yang berkeinginan untuk menangkap Pikachu dan Pokemon-Pokemon lainnya. Mereka lalu memberitahukan kedatangannya ke sini adalah untuk menemani Satoshi yang ingin mengadakan pertandingan. Ginji dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan Pokemon apa yang paling sering digunakannya. Haruka menyebutkan bahwa Beautifly merupakan Pokemon terbaiknya untuk saat ini. Pokemon itu telah membantunya menangkan beberapa Pokemon kontes. Dan entah kenapa Mitsuko tiba-tiba marah. Dia hampir saja kehilangan kesabarannya, meskipun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sehabis itu Ginji mengajak mereka keluar untuk menjelaskan situasinya. Kemungkinan ini akan membuat mereka sangat terkejut. Tapi sebelum dia sempat menjelaskan, Masato sangat gembira melihat teman lamanya, Vigoroth, dan dengan cepat menghampirinya. Selain itu, mereka juga menemukan Slakot dan Slaking berada di dekatnya, dan segera mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui informasi tentang Pokemon itu. Akhirnya Ginji melanjutkan ceritanya lagi. Ada rumor yang mengatakan bahwasannya Sentry kerap mengunjungi Pokemon Center belakangan ini untuk berselingkuh dengan Suster Joy. Haruka dan teman-temannya pun hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sementara itu di rumah, Mitsuko sibuk mengemasi barang-barangnya dan membalikan foto dirinya bersama suaminya. Ketika Satoshi bertemu dengan teman-temannya, ada tim Rocket yang mengawasi mereka dari balik semak-semak. Tim Rocket pun memutuskan untuk menangkap Vigoroth beserta Pokemon yang ada di dekatnya. Satoshi memberitahukan bahwa dia baru saja melihat Sentry yang mengunjungi Pokemon Center, dan mereka yang mendengarnya semakin curiga. Takeshi lalu mengajak teman-temannya untuk pergi ke Pokemon Center demi menyelesaikan masalah ini. Sedangkan Satoshi memilih untuk tetap tinggal menemani Vigoroth. Sesampainya di sana, mereka melihat dengan jelas Sentry yang sedang mengobrol bersama Suster Joy. Meskipun sangat marah, Haruka dan Masato tidak sanggup berkata-kata. Jadi Takeshi yang angkat bicara. Dia mengungkapkan bahwa istrinya sangat mengkhawatirkan Sentry, dan dia malah bersenang-senang di sini. Seharusnya dia yang lebih pantas bersama Suster Joy. Tapi daripada repot urusannya, Ginji segera menyeret Takeshi pergi.
Tak lama kemudian, Mitsuko datang ke Pokemon Center, menyatakan bahwa dia akan minggat dari rumah. Ketika Sentry hendak menghentikannya, Ginji akhirnya menjelaskan rumor yang beredar itu. Mitsuko menambahkan bahwa dia tidak bisa memaafkan suaminya yang berkhianat, bahkan tega melakukannya pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Haruka dan Masato menuntut penjelasan dari ayahnya, yang mengungkapkan bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Di tempat lain, tim Rocket yang menyadari Satoshi sedang sendiri akhirnya keluar dari persembunyian mereka. Tim Rocket lalu mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk melawan Satoshi. Dan karena serangan yang serba mendadak, tim Rocket pun bisa mengalahkan Satoshi dan membuatnya kabur melarikan diri. Ketika dia sudah terpojok, Haruka dan lainnya pun tiba di lokasi kejadian. Tim Rocket merintahkan Pokemonnya untuk tetap menyerang, sampai kemudian mereka tak sengaja menghancurkan kembang api yang dipersiapkan Sentry untuk istrinya. Sentry yang marah kemudian berteriak untuk membangunkan Sluggy, yang melancarkan fokus punch untuk mengalahkan tim Rocket. Sentry sangat sedih karena hadiah ulang tahun untuk istrinya telah dirusak. Suster Joy menyatakan dia bisa memperbaikinya, karena dia yang ikut membantu mempersiapkan kembang api. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Sentry tidak berselingkuh dengan Suster Joy, melainkan membantunya untuk mempersiapkan hadiah untuk istrinya. Singkat cerita, setelah mesinnya diperbaiki, kembang api berbentuk Pitifly ditembakkan ke udara. Mitsuko lalu minta maaf kepada suaminya atas kecurigaannya dan mengucapkan selamat ulang tahun sambil berpelukan. Hal ini mengingatkan mereka tentang hari ulang tahun sebelumnya, di mana Sentry mengajak istrinya ke ladang bunga yang dipenuhi Pitifly. Setelahnya Satoshi pun menantang Sentry untuk bertanding, dan dia pun menyatakan pertandingan itu akan dimulai besok. Keesokan harinya pertandingan itu akhirnya dimulai. Satoshi mengatakan dia telah menunggu momen ini semenjak pertandingan terakhir mereka. Sementara yang lainnya menyaksikan dari pinggir arena. Di saat Haruka bingung mau mendukung yang mana, Masato menegaskan bahwa ayahnya lah yang akan menangkan pertandingan ini. Ibunya menyarankan untuk menikmati pertandingan itu tanpa perlu mengkhawatirkan hasil akhirnya. Tim Rocket membangun markas rahasia baru mereka, sesuai dengan permintaan bos yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka sangat yakin dengan pembangunan markas rahasia ini, bos pasti akan menaikkan jabatan mereka. Begitu pembangunannya dimulai, Nyasu memerintahkan teman-temannya untuk bekerja lebih keras lagi. Musashi dan Kojiro yang sudah muak menindih Nyasu dengan kotak dan menyuruhnya untuk ikut membantu mereka juga. Kembali ke Jeep, wasit menjelaskan ini akan menjadi pertandingan 3 versus 3, di mana hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Satoshi mengandalkan Pikachu untuk menghadapi Sluggot milik Sentry. Pikachu memulai dengan Quick Attack, tapi Sluggot mampu menghindarinya dan membalas dengan Shadow Ball. Pikachu melompat dan menyerang lagi dengan Iron Tail, namun Sluggot lagi-lagi mampu menghindarinya. Sentry kemudian merintahkan Sluggot Hidden Power, yang mulai mengelilingi Pikachu dari berbagai penjuru. Alhasil Pikachu pun sudah tidak bisa lagi menghindar dan terpental karena dampaknya. Di sela-sela pertandingan, Takeshi menjelaskan strategi apa yang digunakan oleh Sentry. Sentry yang mengetahui Satoshi kerap menggunakan Pikachu pasti mengandalkan kecepatannya untuk membuat musuh kehilangan keseimbangan dan menguasai pertempuran. Dengan menggunakan Pokemon yang lambat seperti Sluggot yang dapat menghindari serangan Pikachu, Sentry mendorong Satoshi untuk terus mengandalkan kecepatan Pokemonnya. Tanpa sadar, dia telah memberinya kesempatan untuk mengambil alih pertandingan. Ketika Pikachu sudah bangkit, Satoshi menyadari dia perlu mengubah strateginya. Pikachu lalu mencoba menyerang dari jarak jauh dengan Thunderbolt. Namun Sluggot juga menghindari serangan ini dan merespon dengan Blizzard. Hawa yang terlalu dingin membuat Pikachu sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi Satoshi terpaksa menggantinya dengan Torkoal. Torkoal melancarkan Flamethrower yang bisa mematahkan serangan Sluggot dan mengakibatkan Pokemon itu langsung pingsan seketika. Sentry mengeluarkan Vigoroth sebagai pengganti Pokemonnya yang sudah kalah. Setelah menghindari Flamethrower, Vigoroth menggunakan Scratch untuk merobohkan Torkoal. Satoshi pun terpaksa menggantinya lagi dengan Pikachu. Takeshi menjelaskan dengan menggunakan Vigoroth yang hyperaktif tepat setelah Sluggot yang santai dan lambat. Sentry mampu mengacaukan lawannya dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Karena strategi yang diperlukan untuk mengalahkan Vigoroth sama sekali berbeda dari yang digunakan melawan Sluggot.
Pikachu langsung menyerang dengan Thunderbolt, dan begitu menghindarinya, kedua Pokemon saling benturkan serangan. Namun Vigoroth secara tiba-tiba menggunakan Flamethrower untuk menjatuhkan Pikachu. Masato kagum dengan Vigoroth yang punya move baru, dan ibunya menyampaikan suaminya itu dalam persiapkan segalanya untuk menghadapi Satoshi. Haruka berpendapat sebaiknya Satoshi mengganti Pikachu, tapi jika dia melakukannya, maka satu-satunya Pokemon cadangannya adalah Pikachu yang sudah terluka. Ada baiknya dia menggunakan Pikachu untuk mengalahkan musuhnya ini dulu. Satoshi yang melihat Pikachu sudah kewalahan, akhirnya mendapatkan ide. Dia pun biarkan Vigoroth mendaratkan serangannya, sehingga mengaktifkan ability statik yang membuat Vigoroth kesulitan bergerak. Pikachu langsung mendaratkan Iron Tail yang super efektif untuk mengalahkan Vigoroth. Tapi karena damage yang terlalu banyak, Pikachu akhirnya tumbang juga dan mengakibatkan double KO. Setelahnya kedua peserta mengeluarkan Pokemon terakhir mereka, yaitu Grovyle versus Slug. Grovyle menyerang lebih dulu dengan Ballet Seed, tapi Slaking dengan mudah memblok serangan itu dan sama sekali tidak menimbulkan damage. Grovyle menyerang lagi dengan Leaf Blade, tapi Slaking menangkapnya dan membantingnya ke tanah. Slaking melanjutkan dengan Focus Punch. Untungnya Grovyle sempat mengcancel serangannya dengan Ballet Seed. Hal ini membuat Slaking sangat marah dan mulai melancarkan Earthquake. Di tempat persembunyian baru mereka, tim Rocket merasakan gempa yang seketika membangunkan sekelompok Dugtrio di dekat mereka. Menyangka Pokemon itu yang menyebabkan gempa, tim Rocket pun menendang batu ke arahnya. Dugtrio yang jengkel akhirnya berbalik mengejar-ngejar mereka. Grovyle menghindari gempa dengan melompat. Dia berupaya mendaratkan Pout, tapi Slaking malah menangkapnya dan melemparkannya ke langit-langit. Grovyle melanjutkan serangan balik dengan Ballet Seed, dan Slaking merespon dengan Hyper Beam yang membuat Grovyle akhirnya jatuh. Sentry menyarankan agar Satoshi menyerah saja demi keselamatan Grovyle. Satoshi pun mempertimbangkannya, tapi saat melihat Grovyle yang masih ingin berjuang, dia pun memutuskan untuk tetap bertarung. Grovyle yang terinspirasi oleh kepercayaan diri trainernya akhirnya mengaktifkan ability Overgrow yang memperkuat serangan tipe runtuh. Grovyle mampu bergerak dengan sangat lincah untuk menghindari berbagai serangan, sampai kemudian berhasil mendaratkan Pout. Sentry memberi selamat karena Satoshi bisa meyakinkan Pokemonnya. Akan tetapi butuh lebih daripada kecepatan untuk mengalahkan Slaking. Grovyle pun menerjang maju dengan Leaf Blade, sementara Slaking juga ikut maju dengan Focus Punch. Keduanya saling menghantamkan serangan yang fatal, dan setelah jeda beberapa detik, akhirnya Slaking tumbang juga. Di saat yang lainnya merayakan kemenangan Satoshi, Masato hanya diam dan tidak terima dengan kekalahan ayahnya. Ketika Sentry menyerahkan Balance Badge kepada Satoshi, Masato merebutnya dan mengunci dirinya sendiri di dalam jeep. Masato mengungkapkan tidak ada yang boleh mengalahkan ayahnya, dan tidak sepantasnya ayahnya yang hebat itu dikalahkan. Sentry berupaya meyakinkan anaknya bahwa kekalahan sama pentingnya dengan kemenangan, dan terkadang pelajaran terpenting dalam hidup didapatkan melalui kekalahan. Masato yang tersentuh dengan perkataan ayahnya akhirnya keluar dan membalikan badge kepada Satoshi. Dia juga berjanji akan berlatih sekeras mungkin agar bisa menjadi trainer yang hebat seperti ayahnya.